Alvar. Kok lu mau sih ikut-ikut kayak gituan? Apa sih serunya? Ada yang pakai heart kayak gitu? Ya, lu nggak tahu ini seru banget asli. Seru di mananya deh? Terus itu ada yang cosplay dari atas sampai bawah. Emang nggak mahal kayak gitu? Wah, lu harus tahu gimana effort dan asiknya ngewibu, Ger. Emang gimana? Nah, mendingan lu langsung ikut gua aja buat ngobrol sama cosplayer keren. Yuk. Ih, nggak mau. Ayo. Nggak mau. Halo Sobat Kreatif. Welcome back to Fight Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Apa kabar Sobat Kreatif, teman-teman di rumah yang pastinya menonton tayangan kita hari ini. Senang banget bertemu dengan kalian lagi, pastinya membawakan topik-topik yang baru dan menyenangkan. Bersama dengan gue Gera Dan gue Alvar yang bakal membawa topik yang sangat menarik buat para Sobat Kreatif di rumah nih. Tapi jujur, tadi gue ngeliat tuh gue salfok sama lu. Lu kok proper banget ini, jadi siapa sih? Keren banget. Gimana penampilan gue hari ini? Gue hari ini Ya, lagi oke lah. cosplay Yuta dari Jujutsu Kaisen. Kaisen. Ganteng gak? Lebih ke jujur kasihan sih sebenarnya. Parah banget. Tapi kalau gue gimana? Jujur keren. Cakep sih. Cakep, Cuman tapi kalau buat ngomongin soal cosplay nih, agaknya sih masih belum nyampe sih. Sorry banget. Kok nggak nyampe, friend? jauh sih kita. Malu ini sama Benar. narasumber kita yang kita bawa hari ini nih, Ger. Iya, kalau gitu jadi nggak sabar nggak sih buat ngulik lebih dalam lagi tentang cosplayer ini boleh bersama banget. dengan narasumber kita. Benar. Jadi langsung aja kita panggil kali ya. Boleh. So jadi kita panggil, ini dia Kak Rara. Halo Kak Rara. Sebelumnya perkenalkan, aku Gera dan Aku Alvar yang bakal jadi host pada Ya. hari ini. Boleh dikenalin dulu? Ya, aku Rahma Maharani, biasanya dipanggil Rara. Bagaimana kabarnya, Kak? Baik banget, seneng banget. senang banget hari ini. Oke, kalau gitu karena Lagi cosplay apa nih hari Iya. ini, Kak? Nih? Ini Kobo Kanero birthday version, kayaknya baru ulang tahun yang kemarin ya. Oh. Baru dapat nih skinnya. Kobo yang VTuber itu VTuber kan itu. sih? Iya benar, VTuber kalau live ID. Emang cosplayer tuh kalau datang beda ya, Ger ya? Iya, jujur. Energi, main karakter energinya tuh berasa banget gitu. Betul. Dan aku perhatiin ya, kalau cosplay gini kan tuh detail banget kan Kak. Mulai dari atas, dari outfit sampai makeup sampai semuanya itu detail. Jadi nggak boleh kehilangan. Nah, Kak Rara ini katanya sampai suka begadang, cuma buat mastiin detail per detailnya tuh harus detail gitu. Iya benar Apa banget, benar? benar banget. Kadang suka begadang buat apa ya? Biasanya kan post test dulu nih, kayak besoknya mau cosplay, jadi malamnya harus nyiapin gitu make up yang bagus tuh kayak gimana gitu kan. Terus dipakai dulu nih bajunya gimana, aksesorisnya apa aja. Gitu ya, sampai begadang gitu sih. Bener-bener disiapin sampai rinci gitu ya berarti ya? Iya, benar. Wow, keren. Nah, kalau misalnya mau ke event gitu tuh biasanya cosplay dari rumah langsung kah atau di sana ganti baju, Kak? Di eventnya itu, Kak? Sebenarnya tergantung ya, kalau misalnya eventnya itu jauh, nah aku gantinya di sana. Karena kan biasanya disediain juga kan tuh tempat ganti bajunya. Tapi kalau misalnya deket, ya udah dari rumah terus naik sana, naik Grab car gitu. Oke. Berarti bukan naik Transum gitu. Biasanya Kalau- naik Grab car atau gimana? Kalau deket mungkin Grab car ya. Tapi kalau misalnya jauh ya Transum aja lah. Oh, kalau untuk ruang ganti sendiri, kalau misalnya kalau cosplayer tuh bisa nggak sih Kak ada pengalaman kayak nggak dapet ruang ganti? Nah, itu tuh kalau kayak gitu gimana tuh? Iya, banyak sih kayak gitu. Biasanya tuh langsung pada protes gitu di Instagram kayak, oh ini tempat ganti bajunya ini kurang ini, gitu. Banyak lah kritik-kritik gitu kan. Cuman aku pribadi sih nggak pernah ngalamin gitu ya. Pasti biasanya tempat ganti bajunya tuh selalu ada AC-nya lah. Ini kalau yang panas-panas gitu kan biasanya bikin bad mood Iya, nggak sih? bikin bad mood, terus make up-nya juga jadi luntur. Betul, Mm-mm, make up betul banget kali. lagi itu apalagi. Aku denger-dengeran make up-nya bisa sampai 3 jam sampai 4 jam ya? Iya benar. Sendiri itu? Tadi pagi aja 3 jam aku make up. Oh, Wow, itu biasanya make up sendiri atau di Sendiri. make-upin? Aku sih lebih sering sendiri karena kan kalau misalnya make up orang lain tuh kayak takutnya nggak sesuai selera gitu loh. Jadi kan kita sendiri yang tahu ya ini Iya, mau gimana. kita Iya. make wajah kita gimana gitu. jadi berarti emang selama ini kalau mulai dari cosplayer itu otodidak, berarti make up-nya ya udah Iya, sendiri aja, otodidak, lihat belajar. karakternya. Pasti banyak lah di sosial media tutorial-tutorial. Iya, tutorial Langsung references-nya. ikutin aja. Hmm.
Tapi nih ya, dari jawaban-jawabannya kayak udah berpengalaman banget nih. Jelas lah. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih jadi pawang hujan? Salah, beda Rara. Salah Bukan ya? Rara Salah, pawang salah, hujan. salah. Bukan. Beda. Emang ini Rara yang mana nih berarti nih? Ini Rara yang cosplayer dong, gimana sih? Oke. Sorry. Serius dulu berarti. Boleh, Udah berapa serius, lama ya. sih Kak nge-cosplay ini? Kalau dihitung baru 2 tahun sih. Baru ya. Iya, 2 tahun baru. Kenapa? Karena apa ya? Biasa kan event-event tuh mereka umurnya udah pada 10 tahun gitu kan mulainya. Jadi aku merasa ya masih 2 tahun. Tapi udah banyak yang di cosplayin tuh Kak. Cosplay. Lumayan banyak. Biasa sih kalau nggak sebulan sekali, sebulan 2 kali tuh cosplay Oh. event. Sebulan 2 kali. Lumayan sih itu. Lumayan sering Iya, sih itu. sering banget. Itu nge-cosplay doang atau ikut lomba-lombanya juga Kak? Aku cosplay doang sih, cuman datang ke event mungkin bareng teman gitu, main-main atau mungkin ya cuman perform tapi nggak lomba sampai gitu. lomba. Heeh. Oh. Tapi tertarik gak mau lomba Iya. lagi? Kayaknya nanti sih kalau udah punya mental. Udah punya mental buat ikut lomba? Kan keren nih kan aku lihat nih. Mm-mm. Siapa tahu juara kan. Amin deh. Amin. Kapan ya? Oke. Jadi kita tarik dulu ke belakangnya. Ke belakangnya nggak tuh? Kak Rara awal mulanya jadi cosplayer itu apa dari anime kah atau dari game atau dari apa? Awalnya kan aku sebelum jadi cosplayer gitu ya, itu tuh udah ngikut-ngikut event kan bareng Ya. teman. Terus teman yang kayak ngajakin, ayo kita cosplay dari anime. Waktu itu Chainsaw Man. Oh. Nah, ya udah aku kayak, oh ya udah ayo. Jadi apa nih? Ya udah dari pas itu aku jadi Reze kan. Oke. Itu seru banget sih. Jadi ketagihan sampai sekarang. Jadi ketagihan sampai sekarang. Keren sih itu kostumnya. Berarti pengalaman experience waktu yang pertama kali cosplayer oke jadinya ketagihan gitu. Iya, oke karena kan apa ya make upnya seru, terus bareng teman-teman seru kan. Aku kan suka main banget Ketemu gitu. teman-teman bareng baru juga Oh, kan di iya. sana. Gue ketemu teman cosplayer kan kayak aku merasa wah keren banget, Iya, aku pengen gitu lah. Jadi Nah kayak biasanya mereka. ini kalau nge-cosplay ini cuman iseng-iseng doang terus masuk ke event atau cuman buat di post di IG terus gimana tuh? Aku sih lebih seringnya kalau udah cosplay ke event gitu. Oke, karena- Ya udah kan emang udah niat mau ke event juga gitu. Udah mengajakin temen juga kan. Jadi lebih seringnya ya cosplay terus ke event gitu. Jarang di event doang. Iya. Heeh. Sekaligus juga dari event posting di IG. Iya benar langsung. Benar. Dan kita juga kan tertarik banget kan mau sama event Yoi. Jepangan gini. Yoi. Ya nggak, ya nggak? Ya nggak, Pengen ya nih habis ini nanti semua event-event gue jabanin. nggak? Weh, Siap. yakin. Gue jabanin. Gue lihatnya juga kan, wih, kecewa nih kakak Betul. Kak Rara hari ini nih. Biasanya tapi suka nge-cosplaynya tuh kakak dari karakter anime kah atau cuman dari karakter game aja nih kak? Sebenarnya dua-duanya aku suka. Cuman mostly itu kebanyakan dari game. Karena kan aku Oke. juga lebih seringnya main game daripada nonton anime kan. Jadi aku lebih sering main game. Oh. Tapi nge-cosplay anime tuh pernah? Pernah. Lebih seringnya aja tapi Lebih sering di aja game. ya, lebih seringnya game. Ada alasan tertentu. Sebenarnya kayak aku ngerasa lebih apa ya? Kalau dari game itu kan karakternya lebih apa sih? Ribet gitu Ribet. loh. Ada aksesoris yang kayak Aksesorisnya. lucu-lucu ya. Kalau misalnya anime kan ya kayak sehari-hari aja lah Iya, gitu. kadang Kayak simple baju juga dia. simple kan. Aku lebih suka yang ribet gitu. Oke. Kalau Kak Rara sendiri sekarang itu tergabungkah ke komunitas atau sekarang mandiri aja atau emang ada niatan nanti pengen masuk komunitas? Kalau komunitas sebenarnya lebih ke teman-teman aja sih. Jadi dari datang terus kayak punya teman baru terus diajakin kayak ini kita masuk ke grup kita gitu ya udah jadi punya grup sendiri lah. Terus biasanya juga kalau misalnya kan ada tuh namanya proyekan. Oke. Jadi misalnya diajakin kita cosplay dari anime ini nih. Terus kayak bersepuluh misalnya tuh 20 orang. Oh. Itu nah nanti di situ udah jadi grup, jadi teman-teman sendiri gitu. Oh. Bukan yang komunitas yang kan misalkan kalau komunitas itu macam-macam kan Iya. bahasnya nggak cuma dari satu anime doang gitu. Tapi kalau yang proyekan ini aku lebih suka kayak gitu karena apa ya lebih nyambung lah kan dari satu anime tahu gitu jadi bahasanya kenal lah ya sama Heeh. orang-orangnya gitu. Iya. Jadi di cosplaynya tuh dari 10 orang itu satu anime itu doang Iya, karakter-karakter iya. itu. Iya. Oh, menarik. Oke. Nah, kalau dari itu kan tadi masuk grup gitu kan bareng jadinya kan. Mm-mm. Pengalaman dan manfaat apa aja sih yang dirasain kalau dari udah terbentuk gitu tuh jadinya? Ya itu tadi jadi punya teman baru kan Hmm. pastinya kayak jadi kalau mau kemana-mana tinggal ajak si ini gitu terus juga jadi apa ya
kita punya teman yang satu frekuensi gitu. Sehobi juga kan. Iya gitu sih. Jadi nggak bingung juga ya mau ngajak siapa. Nanti iya. kalau sendiri kayak nggak enak juga ya kan. Iya, Benar. enaknya di situ. Seru banget ya, Far. Jadi kayak cosplayer tuh kayak punya kesempatan buat jadi sehari itu kita jadi orang lain tapi menarik dan menyenangkan gitu. Apalagi jadi ketemu sama orang-orang baru, sama teman-teman baru ya nggak sih? Bener. Nah juga kan ngomongin soal kostum nih kan, aku penasaran sih ini jujur. Gimana sih cara Kak Rara ini buat nyiapin kostumnya sampai ke akhir ini ke eventnya itu loh, sampai ke hari H eventnya. Sebenarnya aku tuh biasanya nyewa rental, dan rental itu biasanya kebanyakan emang pada 3 hari doang. Jadi kayak hari Jumatnya sampai, terus mungkin aku mau cosplay di hari Sabtu atau hari Minggu tinggal pakai gitu. Nanti Seninnya balikin. Oh, berarti dia tuh sistemnya per hari gitu atau gimana? Per 3 hari itu, jadi per minggu itu. Jadi kayak kali sewa, terus hari Minggunya dipakai, udah baru balik. Biasanya itu budget dari kakak sendiri? Iya, sendiri. Oke. Seru banget ya. Seru. Jadi mau tahu lebih dalam? Iya, makin gak? penasaran. Kalau gitu lanjut aja nanti ke segmen selanjutnya. Dadah. Oke. Balik lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Oke, Five. Sebenarnya kita tuh kali ini beda dari yang sebelum-sebelumnya ya nggak sih? Kalau misalnya teman sobat kreatif ada yang nonton dari dulu tuh, sebenarnya ini beda jauh banget. Kita bisa di lab, tapi sekarang kita di mana sih? Kita di studio game nih, Ger, biar cocok sama tema kita. Oh, sesuai ya, sesuai sama vibes-nya. Karena kita mau ngulik lebih dalam lagi tentang dunia cosplayer, makanya kita mau nanya, aku mau nanya nih Kak. Selain karakter, tadi kan kakak sempat bilang kayak di awal tuh udah sempat Chainsaw Man ya. Kak Rara itu sering cosplay jadi karakter apa sih sebenarnya? Aku lebih sering dari game. Biasanya gamenya tuh yang udah berkali-kali gitu, itu ada Genshin Impact. Terus ada juga yang Honkai Star Rail. Kalau yang dari anime, aku nggak ada yang ngulang sih, paling sekali-sekali doang. Sekali, gitu. iya. Dari Genshin Impact berarti kebanyakan ya? Iya. Oke. Nah, selain karakter tadi nih, Kak Rara yang sering cosplaynya tuh udah full dari Genshin Impact aja berarti ya? Enggak dari anime cuma sesekali doang. Iya, berarti yang dari anime tuh cuma sesekali doang. Iya, ya selang-seling lah Kak. Ntar dari game, ntar dari anime besoknya anime gitu. Kadang VTuber juga nih kayak sekarang. Oh iya, VTuber berarti ini doang baru apa udah? Iya, baru ini. Nah aku penasaran juga sih sebenarnya kalau cosplayer kan tadi seperti kita mention di awal sebenarnya kan dia per kostum itu bakal beda ya budgetnya. Iya. Nah itu gimana tuh tentang budget dan segala macam perkostuman? Yang pasti yang paling murah budgetnya itu kalau dari anime karena kemarin cuma baju benar bawahan itu sama wig kan. Tapi kalau ya mid itu biasanya itu dari game yang Genshin gitu, Honkai, Wuthering Wave. Tapi kalau yang udah high itu sama ada game juga, contohnya ini Mobile Legends. Jadi armor dia, jadi gitu keras lah pokoknya yang supaya lebih mirip sama karakternya gitu. Itu range harganya bisa kalau kita mau bikin gitu ya, itu bisa 3 jutaan lah. Wow. Kalau rental sewa paling 10%-nya gitu. Oh wow. Itu tuh dari dapat info rentalnya dari Instagram atau dari kenalan atau dari kenalan ya? Dari Instagram udah banyak kayak kalau kita cari sewa cosplay gitu, udah ada banyak banget. Langsung tuh. FB juga banyak dan bahkan sekarang tuh ada juga websitenya gitu buat nyari kostum gitu. Berarti dilihat-lihat nih informasi tentang dunia percosplayan ini udah banyak cukup banget ya. Iya, udah banyak Oh. banget yang bisa dicari di mana-mana nih. Berarti bisa dibilang kalau dunia cosplay ini tuh udah mulai ramai nih. Pandangan kakak nih menurut itu gimana? Tentang industri cosplay ini? Kalau misalnya makin ramai justru makin seru ya, karena makin banyak teman. Terus juga ini sewanya jadi gampang gitu, nggak perlu nyari-nyari dulu. Jadi nggak karakter ini nggak ada, karakter ini nggak ada. Iya. Kan kalau sekarang ramai jadi makin karakter ini pasti ada gitu. Udah gampang. Terus juga kalau misalnya kita mau komis, kita make up nih, mau di make upin orang, nah itu udah banyak juga tuh yang nyediain. Jadi lebih gampang sih sekarang malah. Berarti kalau nge-event nih biasanya dari awal acara tuh kakak udah datang atau pas sedatangnya aja gitu? Ya, ada jamnya sendiri? Sedatangnya aja sih ya.
kayak Bebas orang-orang berarti lah, ya. misalnya jam 12 biasanya. Jadi biasanya kan open gate-nya atau mulai eventnya tuh jam 11 gitu kan, atau jam 10. Nah, aku biasanya datangnya ya udah jam 12-annya lah gitu. Sampai biasanya sih nggak sampai habis ya, aku cuma sampai jam Jam 6 6. lah, jam 7. Oh, tapi biasanya mah kalau habis sampai jam berapa? Habis sampai jam 9. Oh, wow. Iya. Cukup malam ya. Malam banget makanya. Dari siang. Oke. Di sana juga cuman berarti kayak chit-chat sama temen-temen Iya, bareng aja gitu ya. ngobrol sama teman, terus ya muterin mallnya juga. Pasti kan apa ya, orang kan ke event nyari cosplayer yang kita Kita pengen, suka, kita suka, kita pengen lihat nih Iya. karakter ini nih, siapa mana sih yang cosplayer Iya. ya, gitu sih sama. Jadi hunting foto juga Iya, sama nanti foto cosplayer juga, lain. benar. Sama karakter favoritnya sendiri. Iya. Ya, oke. Aku mau nanya terkait pengalaman sih. Pasti ada pengalaman yang berkesan dong pastinya selama cosplayer. Nah, apa nih menurut Kak Rara yang paling berkesan buat kakak? Apa ya, sebenarnya kayak cuman misalnya kakak mau minta foto itu sebenarnya berkesan juga. Kakak boleh Instagramnya itu juga berkesan sih. Tapi yang paling suka itu waktu itu pernah cosplay, aku ingat banget, Yanfei dari Genshin Impact. Ya. Nah itu tuh tiba-tiba dipanggil sama MC-nya kayak, kakak yang cosplay Yanfei sini coba maju ke panggung gitu kan. Aku kayak oh my god, Di notice ya? iya di notice gitu ya. Udah akhirnya aku maju terus untuk perform yang kayak ya cuman gitu-gitu doang gitu. Dah itu yang paling berkesan sih. Itu kan kayak yang paling berkesan kalau Yang sisi yang nggak enak itu ada juga nggak sih Kak? Kurang Dari Ya di sama event? sih, banyak juga sih sisi nggak enaknya. Kayak pernah sih sampai diikutin orang. oh iya. Serem banget. Itu Maksudnya agak creepy deh. Kayak aku nggak pernah mau kalau ke event sendirian Iya, karena itu betul. serem banget. Oh, Itu aja. kejadiannya pas kakak lagi cosplay sendiri. Sebenarnya gini ya, aku dari teman yang satu nih, terus aku kayak, oh aku mau ke teman yang ini ya, karena mau foto apa sih? Ya buat foto lah cosplayer pokoknya. lah ya. Iya. Nah itu pas jalan itu ya udah, padahal cuman sebentar doang jaraknya, tapi kayak Iya, ternyata udah ada yang Ada yang ngikutin dari belakang ya. Tapi pas udah sama teman yang lain ya udah, dia udah gak berani lah gitu. Serem ya. So creepy. Dan juga aku denger-denger nih kan kayak ada fan service-nya juga nih, kayak kalau misalnya lagi foto minta di pet-pet, minta di kabedon. bahkan yang kabedon ya. Nah, Iya. itu Ada yang pandangan kabedon. kakak tuh gimana? Kalau menurut aku ya, karena misalnya nih orang-orang kayak gitu pasti mereka minta izin kan. Betul. Kayak, boleh ini nggak, itu tergantung pribadi masing-masing aja gitu. Ya. Kalau aku sih nggak suka ya, maksudnya nolak gitu, kayak minta Kak boleh peluk gitu, aku nggak dulu, maaf gitu. Pasti kayak gitu. Pasti mereka mengerti juga gitu kalau kita nolak gitu sih. Tapi sejauh ini dari pengalaman kakak udah ada yang kayak gitu dan memang kakak tolak juga, Iya, dan mereka iya. oke aja, aman Mereka aja. oke aja, aman-aman aja. Iya. Asal diminta baik-baik. Iya. Tapi aku penasaran ini nih. Kan Apa tuh? kakak sering cosplay juga ya. Pernah nggak sih kayak yang cinlok gitu tiba-tiba ke cosplayer, ih ganteng nih, terus karakternya sesuai sama yang kakak favoritin gitu. Kalau kayak gitu sih mungkin akunya nggak pernah, tapi Oke. kan orang lainnya Orang ke aku lainnya mungkin pernah. Oh, Iya. iya. Siapa yang nggak ini lah? Iya, siapa ya guys? Aduh jadi malu. Bener. Oke. Nah, dan juga aku penasaran lagi sedikit. Pernah nggak sih kayak kalau lagi nge-cosplay sesuatu karakter itu kakak kayak ngerasa insecure, nggak sesuai sama karakter yang di animenya? Atau kurang Pernah? puas lah sama Iya. hasilnya gitu. Pernah sih, tapi itu juga gara-gara apa ya? Ada aksesorisnya yang ketinggalan di rumah. Itu tuh Itu bakal langsung bete banget gitu, bad kayak, mood aduh. sih. Iya kan? bener. Atau kalau misalnya kayak make upnya luntur. Udah Dah itu lah aja kayak. udah diem aja itu. Iya, udahlah. Tapi aku pengen coba ini sih, sebenarnya kalau yang aku dengar tuh kita tuh ada yang ketentuan untuk melakukan sentuhan fisik atau kayak misalnya berpelukan, berfoto itu tuh kadang di event tertentu ada dikenakan biaya. Itu tuh sebenarnya benar nggak sih Kak, kalau di event kayak gitu? Benar-benar, tapi biasa kalau misalnya dia memang udah ternama gitu cosplayernya dan emang dia tuh di situ untuk ya buka seperti itu gitu, itu masih normal-normal aja gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang kayak nggak suka, protes atau gimana. Tapi menurut aku itu suatu hal yang ya udah gitu. Ya udah, balik Kalau ke ini balik lagi ke ya, pribadi masing-masing aja. Nah, kalau kakak sendiri pernah netepin budget gitu nggak buat foto? Enggak, jujur aku nggak pernah sih. Kalau Kalau foto, ya kamu mau tanya foto aku aja. seneng kok. welcome aja ya berarti ya. Oh iya. Berarti kalau dibilang bisa kalau mau foto perlu budget gitu, bisa dibilang nih udah bisa Jadi cosplayernya, profesi. iya udah bisa jadi profesi nih ya. Itu gimana? benar-benar. Kalau cosplayer. kak ini ada niat gak buat jadi profesi? Iya, kalau Dari niat cosplayer. sih pasti ada ya. Namanya
ini namanya profesi kan. Bener, ada peluang juga. Kalau kan, ada ya. peluang, ada kesempatan pasti diambil Ambil, lah. betul. Iya. Kayak gitu sih. Tapi udah ada kayak tawaran-tawaran gitu nggak buat jadi subbab? Biasanya paling kalau aku kan apa ya suka rental, terus biasanya paling nge-repair aksesorisnya gitu. Cuma tuh aku penasaran juga sih kalau cosplayer itu sebagai profesi itu sekarang tuh masih udah cukup matang kah dia sebagai profesi, atau kayaknya kalau untuk sekarang cosplayer tuh cukupnya jadi hobi menurut kakak ya? Menurut aku kan kalau profesi cosplayer maksudnya gitu ya, itu Iya. nggak selalu kayak kita harus cosplay terus jadi gue star atau Iya. buka booth gitu kan. Itu bisa juga misalnya kita cosplay, terus kita punya punya skill make up nih. Iya. Nah kita bisa tuh dijadiin profesi make upin orang gitu. Iya. Gak cuma make up ya kan, ada maker baju juga, Oh. terus bisa styling wig juga gitu. Iya. Jadi banyak peluangnya. peluangnya. Luas ya berarti ya? Iya. Jadi mungkin buat teman-teman sobat kreatif yang tertarik, mungkin nggak di dunia cosplayernya, tapi mungkin di gue punya nih kemampuan di foto, gue punya kemampuan di makeup, benar, bisa banget dipakai Bisa tau jadi buat. bikin bajunya juga Iya. nih. Lumayan kan tadi Iya. angkanya tuh lumayan banget ya guys ya. Gini juga. Oke, dan aku juga mau nanya nih, kalau untuk dari perjalanan panjang Kak Rara kan sejauh ini udah 2 tahun kan cosplay, itu ada nggak sih dukungan dari orang sekitar, keluarga, mungkin sahabat, pacar mungkin kalau ada gitu? Kalau dukungan ya pasti mereka semua support sih. Oke. Mulai pertama kan dari teman ya, Iya. karena kan diajak teman. Mereka support. Aku juga langsung taruh cosplay aku di first account kan. Iya, Jadi betul. dicampur sama teman-teman SD, SMP, SMA gitu. Semuanya ini support sih. Dan keluarga juga apa namanya? Support pas ngeliat aku juga kayak, kamu ngapain? Tapi ya support aja selama itu kayak nggak merugikan atau nyusahin, mereka support tetap. Pernah kayak dipandang sebelah mata gitu nggak Kak? Dari nge-cosplay ini? Kan kayak misalnya dikata yang aneh-aneh lah segala Oh. macam. Jujur aku nggak pernah sih, maksudnya ketemu orang itu ya bersyukur ya, nggak pernah dikatain atau ketemu orang yang rese gitu, aku nggak pernah sih. Soalnya kan Iya. pandangan orang-orang kan berbeda-beda nih, apalagi yang nggak tahu dunia cosplay ini Iya. bagaimana. Iya, benar. Ada Mereka yang pasti nggak pakaiannya tahu. gimana terbuka Iya, segala iya. macam, ntar kan dijudge gitu. Uh, Belum pernah berarti. Jujur aku belum pernah Bagus sih ya. kayak gitu. Syukur banget. Iya. Tapi quick question sih Kak, ini Iya, ya. aku penasaran juga kalau dari Kak Rara sendiri, cosplay itu tuh sekaligus sama personality-nya kah atau cuma secara penampilannya aja? Kalau Biasanya tuh gimana? aku suka personality-nya, ya aku bakal mencoba oke. impersonate gitu personality-nya iya, kayak iya. gimana. Tapi kalau aku yang kayak ya udah biasa aja ya. Udah aku sekedar cosplay aja gitu. Itu karakter favorit kakak kah yang di Biasanya jadi personality. apa tuh penasaran nih. Itu yang baru aku cosplay kemarin Camelia dari Oh. Wuthering Wave, itu game sih. Atau game. Jadi Itu ada personality-nya Ya juga. ada yang di- kayak wah ini personality sama nih Oke, gitu ya. baik. Jadi Jadi- kalian lah ya. menarik. Oke, berarti dari Kak Rara sendiri kita tahu ya ternyata cosplayer itu cukup punya peluang ya, Bener, membuka peluang buat lumayan. orang-orang yang tertarik di dunia cosplayer, nggak cuma di cosplayernya, Betul. tapi bisa jadi profesi dan juga jadi hobi. Dan masuk di dunia cosplayer itu untungnya tuh jangan cukup besar juga ya, karena kita jadi punya kenalan baru, relasi, dan menyenangkan pastinya. Nah, tapi itu tadi pertanyaan terakhir kita nih, Gel, Ya. tentang Kak Rara sebagai cosplayer dan lika-likunya nih. Betul, Seru betul. nggak? Seru nggak? Seru dong. Seru kan? Pastilah. Next kita ngapain sih, Ger? Next kita mau ke segmen games. Segmen games. Ya. Bye-bye. Dadah. Nah, sobat kreatif di rumah, kita sekarang masuk ke sesi game. Gimana Kak Gela dan Kak Rara. Rara? Aduh, Penasaran banget gak gamesnya bakal apa hari ini? banyak Ya, penasaran deh. sih. Mungkin Penasaran. gue jelasin dulu kali Boleh, ya. boleh. gamesnya. Boleh. Jadi nama gamesnya kali ini adalah Seberapa Mirip Lo. Oke. Nanti kalian berdua akan dipisah menjadi 2 tim yang berbeda yang akan disuruh untuk niruin suara, gerakan khas atau keduanya yang sebelumnya dicontohin dari klip video atau audio di putar. Nah, untuk sistem permainannya, sistem menangnya, kalian nanti yang paling Sesuai yang paling mirip? sesuai akan yang jadi pemenang. Oke. Mungkin aku contohin dulu kali ya. Boleh. Mau Boleh. Nanda. Gitu. Oke. Ngerti gak? Ngerti. nggak? Ngerti? Oke. Kita panggil dulu kali ya dari tim Kagera masuk. Tim gue mana tim gue?
Oke, juga diikuti tim Karara. Masuk. Kita semangat ya, kita semangat ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin kita langsung main aja nih ya. Oke. Kalian udah siap? Semuanya siap? Siap. Siap. Oke. Audio pertama. Oke, dari Kak Gera dulu coba. Gimana sih ini jadinya? Waku. Oke. Gitu. Udah itu aja, gitu aja. Gak usah, gitu aja. Oke, dari Kak Rara. Waku. Kalau gue gak lucu ya jadinya ya. Wah, Malu gila banget. nih. Aku malu banget. Berapa nih nilai masing-masingnya nih, keren-keren semua nih. banget. Aku Oke, jadinya nggak dari Kak Gera itu poinnya adalah 3 poin. At least gak 0. Kalau dari tim Karara, Karara, Oh, beda dapat satu. 4 poin. Kita berarti ke belakang? Langsung lanjut Oke. ke pemain selanjutnya. Yuk, lu kalah, lu balik sendiri lu. Oh, laki-laki nih ya sekarang teman-teman. Oke, langsung musik. Dari Bang Yuk, Fadil. jangan lupa kalah yuk. Oke, semangat. Di sini cowok harus ganteng cowok. Ingat ya, harus sesuai. Dari Bang Rebel dulu. Oh, dari gue dulu ya. Aneh banget. Aduh. Ayo Bang Mobil ya. Yuk. Guys. Bener banget. Tim gue Keren nih, semua, keren semua. Coba kira-kira berapa ya nih skornya nih buat kalian berdua nih ya? Buat Bang Rivel dulu. Bang Rivel itu 3 poin. Kalau buat Bang Ovilio berapa ya? 4 poin. Keren. Oh, kita seimbang. Karena Seimbang, tadi mungkin seri ada nih, Bang, gerakannya seri. dia. Lupa Oke. buat Bang Rivel kurang nih. Berarti Suara gue lucu banget. mendingan langsung aja lanjut ganti-ganti. Ayo Zara. Ke pemain ketiga. Audio on. そうだ。ほら、頑張れ、頑張れ。ほら、頑張れ、頑張れ。 Semangat ya, semangat gambar. Oke, udah clear semua? Dengar semua? Oke. Dari Kak Hajara dulu kali ya. Siap-siap nih. Oke. Ayo, se. Keren. Keren itu. Keren. Dari Kak Selin coba. Ini kita pakai suara kodam gitu ya. Oh, suara kodam. Suara lakinya keluar ya. Gambar. Oh, keren semua ini. Kira-kira dari Kak Hazara berapa nih ya poinnya ya? 5 poin. Dari Kak Selin kira-kira berapa ya? Oh, 5 5 poin juga, sama semua. Penentunya nanti Karena kita. keren-keren tadi ya. Oke. Oke, lanjut. Ada lagi nih. Iya. Aku nggak siap. Ini dia sih main sebenarnya. karakternya lagi nih teman-teman Udah nih. nggak? Aku nggak siap aku. Siap? Iya udah. Ya udah, siap aja. Audio Siap on. aja. Ya ampun. Muter lagi nggak? Perlu diputar lagi? Aku cukup. Oke, cukup. Oke, cukup aja. Oke. Kakak cukup? Oke. Dari Kak Tara dulu. Aku dulu nih. Iya. Watashi no buta da yo. Baka. Guys, Oh shit. Oh, gua ini banget. izin cabut. Lebih gong ya. Enggak, izin cabut. Ayo dong. Harus. Harus kompetitif nih. Ayo. Kompetitifnya mana Kak Gira? Gimana ya geraknya? Oke, coba ya. 3, 2, 1. Watashi wa. Enggak. Ini mau lagi. Ayo dong, Take ayo your dong, time, ayo take dong. your time, oke. Watashi wa Buddha da yo. Waga. Geraknya gimana? Oke, oke, Ya, oke. gitu deh. Dari Kak Gira nih berapa nih ya kira-kira nih poinnya nih? 3 poin. Nih kayaknya yang gong nih
Karara nih, berapa nih ya kira-kira nih? Waduh. Wah, berapa ini? Berarti skornya kita di ini nih. Iya, ini ya. Iya, ya. Ini. Oh, udah, bukan udah. Lagi dong, terakhir dong. Lagi. Ini pertanyaan terakhir. Audio on. Waduh. あなたのハートにニコニコに笑顔を届けるやだニコニコ Panjang tuh. Emang ada itu ya? Cuma mau mengingatkan kalian cowok, coba. Mau diulang lagi? Ulang lagi coba. Soalnya. Niko Niko nih. ニコニコにあなたのハートにニコニコに Aduh. Titik banget nih kayaknya. Iya. Ya udahlah, gitu aja. Dari Bang Opilio dulu sekarang ya. Boleh. Bio, let's go Bio. Jadi Niko Niko nih. Oh, ini ada aksen tersendiri ya. Oke, apakah itu bakal berimpact bernilai bagus? Kita lihat nanti. Oke. Sekarang Bang Ripel ini kabarnya buat kemana? Iya. Salah ya. Maaf ya kalau misalnya kalian nih ya. Enggak apa-apa. Niko nih, atau Niko nih. Waku. Karara. Watashi wa Buddha da yo. Baga. Niko nih, atau Niko nih. Impact nilai bagus. Coba kita lihat dari Bang Opilio dulu berapa? Dapat 3 poin. Lumayan. Kalau dari Bang Rifel berapa ya kira-kira? Oh, 5. Keren nih. Kalian penasaran nggak siapa yang menang nih berarti? Penasaran. Yang menang adalah tim Karara. Lu gimana sih? Gue yang gimana ya? Udah jangan salah-salah. Udah. Tenang. Seru gak gamenya? Oke. Nah, buat teman-teman di rumah, nanti masih ada keseruan selanjutnya di segmen berikutnya. Dadah. Gokil. Seru banget, gak nyangka nih Karara bisa kawai-kawai gitu. Malu banget aku. Aduh, aku juga malu Kak. Kita ngapain sih sebenarnya? Kayaknya aku mau lupain tadi aja deh. Kita pura-pura nggak tahu apa yang terjadi tadi. Untungnya gue nggak ikutan ya. Untungnya lo nggak sih? Coba bayangin gue pakai suara begituan gitu. Kabur penonton. Sorry banget nih. Kabur penonton. Nah, tapi nih Gen nih, ada yang kurang nih, masih ada yang kurang nih Betul. Gen. Kita belum lakuin yang kebiasaan kita ya. Betul banget. Iya. Kita belum menyampaikan nih pesan-pesan Iya. dan pertanyaan-pertanyaan dari para sobat kreatif di rumah nih. Betul. Kita mau masuk ke segmen apa sih nih? Kita mau masuk ke segmen apa kata netizen. Nah, jadi kita udah ada nampung beberapa pertanyaan dan pesan-pesan nih Kak tentang dunia cosplay ini. Jadi nanti bisa langsung direspon aja atau kalau ada pertanyaan dijawab aja. Tapi ya, Siap? Gen, ya. Kenapa? Mana ini pertanyaannya nih? Oi, Imkre. Imkre mana Apa sih? nih? Apa itu? Apa sih? Serem banget, Death Note. Death Note. Oh, kenapa Dark Death banget Note? ini. Serem banget. Jadi, Jangan ini. iya ini apa berarti. kata netizennya nih? Coba tapi aku pengen nanya dulu, Karara udah siap belum baca Death Note nih Kak? Aduh. Death Note. Ada nama siapa nih di dalam nih? Pertanyaannya kayak Oh susah-susah iya deh. bener nih ada pertanyaan-pertanyaannya Iya, nih. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya Iya, Kak. aja langsung. Mau dari Kak Gira dulu? Oke. Coba ya. Kita mulai dari aku coba tanya dulu deh. Kakak mau yang serius dulu atau yang Bercanda aja aneh dulu. dulu? Bercanda. Yang ringan-ringan dulu ya, bercanda-bercanda dulu. Oke. Ini deh, aku gini.
Aku mulai ya. Oke nih. Apa kata netizen dari har._aaey punya husbu tidak? Kalau ada spill dong. Punya. Wah, kayaknya banyak sih. Banyak sih Ini aku sebenarnya. sebutin dikit Sekarang? aja ya. Oke. Ya boleh. Aku ada Aventurin Oke. dari Honkai Star Rail. Ah. Terus aku juga ada Diluc dari Diluc. Genshin Impact. Ya. Ya, pasti tahu lah ya. Terus sama terakhir itu ada ini Adonis. Tapi dia dari ini Ensemble Star. Game Rhythm lah. Itu husbu kakak tuh ya. 3 top 3. Itu udah top 3. Top Tapi three. kalau dari anime ada lagi top 3-nya? Atau enggak ada? Anime Nanami. Nanami. Oh, Nanami. Siapa yang nggak suka Iya Nanami? kan? Siapa? Aku juga suka sama Semua orang Nanami. suka Nanami. Aku suka nggak? Aku suka nggak? Enggak. Eh, Next kalau gitu. Kalau gitu kita next langsung Iya. ya. Pertanyaan kedua nih. Boleh. Apa kata netizen dari Yang serius dulu kita. ZZZ Panjang nih. SAAA 7. Oke. Di Z sama A-nya ada 3 nih Ger nih. Dia tidur. Iya jangan ngetiknya sambil tidur juga nih. Iya, coba apa emang pertanyaannya? Pertanyaannya gimana cara menghadapi komentar Oh. negatif saat cosplay Kak? Kalau komentar negatif, jujur aku nggak pernah dapat komentar negatif gitu ya untungnya. Tapi biasanya kalau misalnya emang ada, mending kalau misalnya buat melegakan diri sendiri gitu ya, dihapus aja atau di hide gitu. Iya. Tapi kalau misalnya emang merasa ya udahlah biarin aja gitu ya. Biarin aja. Oh, berarti kayak udah berdamai aja Ya, gitu ya. berdamai aja lah ya. Kalau misalnya emang kepikiran banget paling curhat lah. Itu kan dari penggambar kakak nih. Kalau dari di dalam dunia cosplaynya itu tuh sebenarnya ada senioritas juga nggak sih? Kak? Itu. Itu tergantung pribadi masing-masing deh. Tapi tetap ada yang Yang kayak udah senioritas. suhu-suhunya Oh, gitu. iya, ada yang kayak gitu ya. Mereka kayak rumor-rumor lah kayak Oke. mereka nggak mau temenan sama yang baru atau gimana gitu. Itu udah banyak dibicarakan juga Oh, itu. iya banyak ya. Oke, menarik ya. Kita lanjut kali ini. Lanjut boleh? Iya. Aku berarti yang nanya ya. Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya nyambung sih. Oke, kalau gitu aku yang nanya. Apa kata netizen dari J Sevina? Kalau husbulu jadi nyata, apa yang mau lu lakuin? Ini kayaknya pertanyaannya bikin excited gak cuma Karara doang deh. Aku juga excited kalau ditanya kayak gini. Excited kalau dibilang husbunya jadi nyata. Iya. Iya nggak sih? Terus langsung pasti jawaban pertamanya tuh langsung dinikahin kan? Iya, aku nikahin. Aku juga mau Dari yang disebutin tadi tuh ya, Iya benar. 3 itu. dinikahin. langsung dinikahin aja nih. Langsung aja sih kan. Tanpa perlu melihat kanan kiri lagi, langsung aja. Oke, menarik. Oke, selanjut ini nih. Mau lanjut langsung? Lanjut. Oke. Apa kata netizen dari orange.t_? Agak aneh nih orange T ini. Kekuatan di Genshin apa yang pengen lu punya? Itu tuh. Kekuatan apa nih? Kekuatan karakter. Boleh, kekuatan kayaknya karakter. kekuatan karakter. Aduh, boleh mikir dulu gak nih? Boleh. Banyak banget tuh kan karakter-karakternya, skill-skillnya. Apa yang paling Yang paling kayak pengen, paling tertarik? Paling dari elemen aja kali ya. Oke, boleh. Biasanya aku pengennya itu jadi cryo. Cryo. Dia Itu S. dia kekuatannya S. S. Oh. Dia bisa ngebukuin. Ada juga yang kayak ngebukuin waktunya gitu. Hmm. Ada juga yang ngebukuin air doang gitu-gitu lah. Aku suka sih. Pengen ngebukin waktu. Iya, Ada iya. apa nih emang nih? 24 jam terlalu cepat. Terlalu Iya, cepat, benar, 24 jam. Loh, kayak Apakah itu saat ngebukuin nge-cosplay waktu, terus gitu? istirahat gitu dah. Iya. Setelah nge-cosplay berarti ya. benar. Oke. Oke. ini permintaan, ini pertanyaan bukan, Pernyataan. komitmen juga kok gini, pernyataan juga Pernyataan bukan, juga bukan. tapi nggak apa-apa lah. Oke, apa kata netizen dari WKWK AAT? Ini kemarin juga aneh nih Ada pertanyaannya. aneh. Oke. Makin bahas alien gitu ya. Kak, tutor bikin Rasengan. Siapa sih WKWK AAT ini? Nonton Naruto kan tapi kan pasti kan? Nonton Naruto? Aduh, aku nonton cuma dikit doang. Dikit Biasa doang. dari TV. Iya, kan. bisa dari TV. Rasengan. Ya, jangan tanya aku deh, tanya yang ngebikin Rasengannya. Iya. Ini aneh banget di WKWK. WKWK AT kalau mau tutor bikin Rasengan ada banyak di YouTube dan di platform-platform tersedia ya. Tapi- Jadi bisa dicari. Aku penasaran pernah nge-cosplay dari anime Naruto. Naruto nggak? Aku nggak pernah sih. Nggak pernah. Oh, pernah. tapi kayak yang
kakak tuh pernah nggak sih ngerasa ada karakter yang ini cocok sama aku, ini nggak cocok deh kayaknya sama aku. Iya ada pasti kayak gitu. Bisa ceritain gitu nggak? Kalau ya bisa yang tadi aku bilang personality-nya hampir sama gitu, itu Camelia tadi. Makanya aku cosplay dia sampai 2 kali. Mungkin nanti bakal ada yang ketiga juga gitu. Mungkin beda-beda skin lah, ya gitu karena emang suka banget lah sama personality sama kayak wig-nya gitu ya, wig-nya juga cocok mungkin di muka, jadi aku suka gitu. Tapi ada juga yang kayak merasa nggak cocok, itu biasanya kayak aku cosplay ini, wah ternyata wig-nya nggak cocok di aku, aku soalnya kurang gitu. cocok ya. Berarti bukan dari personality-nya aja, berarti dari fisiknya tampilannya juga ya. Kadang kayak rasanya nggak cocok nih. Oke. Gimana Kak Rara menanggapi pertanyaan netizen yang terakhir doang sih itu yang absurd gitu ya. Itu kayaknya dia memang selalu bertanya absurd deh di setiap Apakah ini. di episode 3 bakal ada lagi nih? Nggak tahu, makanya nanti tonton juga di episode 3. Ini Death berarti isinya bukan nama-nama yang aduh gimana Nggak, ya bukan. ngomongnya. Ini emang pertanyaannya aja yang ya udah. Pertanyaannya yang absurd nih. Iya. Bener. Seru ya? Seru banget hari ini. Seru. Nah, lanjutnya kita ngapain nih nih? Selanjutnya sebenarnya kayak seru karena kita tadi kan udah banyak nanya, udah banyak juga kita berbincang-bincang ya sama Kak Rara. Sayangnya kita udah mau penutupan. Padahal tadi pertanyaannya banyak ya, tapi karena durasi nih. Iya. Kalau misalnya mau lama juga kita bisa ngebukuin waktu supaya kita 24 jam kita talk show aja sama Kak Rara sendiri. Cuma kan nggak bisa kayak gitu ya. Makanya, nah karena kayak favorit anime kita nih, iya. Semuanya ada akhirnya. Oke. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, oke. Makasih banget nih buat Kak Rara yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita nih. Oke, tapi sebelum itu aku mau juga mengakhiri episode ini. Kan Kak Rara tadi udah ada 2 tahun lah ya di dunia cosplay. Ada nggak sih yang pengen disampaikan ke sobat kreatif yang tertarik ke dunia cosplay? Kalau emang pengen, ayo mulai dari sekarang gitu. Karena Karena kan aksesnya udah gampang ya, jadi langsung aja gitu. Tinggal mungkin nyewa kostum, terus misalnya nggak bisa make up bisa juga minta gitu, bayar gitu kan. Udah gampang banget, jadi kalau emang mau cosplay, ayo sekarang. Mumpung lagi gampang dan lagi hype gitu kan. Betul. Dan gak ada ruginya juga kan, mencoba hal baru dan experience baru. Atau ketagihan terus jadi profesi juga. Jadi kan? profesi, betul yang tadi kita bilang. Sama aku juga mau nanya, sama dari Kak Rara sendiri, harapan buat industri dari cosplayer ini sendiri. Semoga makin rame sih. Semoga kayak rame. sekarang gitu ya, rame gitu. Terus juga makin banyak yang mau, makin banyak yang minat. Ya. Jadi makin peluangnya tuh buat dunia juga ya, banyak makin besar gitu, ya. dikenal sama orang. Jadi dianggap cosplay normal gitu. Ya, Padahal bukan yang sebelah aneh mata. gitu. Iya, Nah, betul. Jadi harapan aku sih gitu. Biar yang pertama nggak dipandang sebelah mata juga kan. Iya. Nah, terus juga bisa jadi Menguntungkan ladang nih, memang menguntungkan. profesi. Iya, Bener. profesinya. Buat teman-teman di rumah nih, Ya. siapa tahu tertarik nih buat makanya ramein aja terus dunia Betul, cosplay betul, ini. betul, Bener betul. nggak? Oke. Terima kasih banget ya Kak Rara udah mau datang pada acara kita hari ini. Sama-sama. Nah Sobat Kreatif, jangan lupa ya buat follow semua akun media 5TV di bawah ini dan juga akunnya Kak Rara. @RARA ya ACA. Jangan lupa di follow ya. Deadline-nya kayak kemarin lagi jam 12 malam. Harus jam 12 malam. Iya. Oke. Sayangnya kita udah sampai di penghujung acara nih, Ger. Ya. Dan kita harus pamit Ya. ke Sobat Kreatif di rumah nih. Dengan gue Alvar. Dan gue Gira, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Five Talk, enjoy the trend, enjoy the talk.